Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Jauhanur dari jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurul Jati Cirebon semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Sebelum masuk ke dalam materi dari trigonometri, sini akan diberitahu dulu subbabnya ya. Jadi subbab dari materi trigonometri yang akan dijelaskan itu ada yang pertama itu ada perbandingan trigonometri, yang kedua ada koordinat polar, yang ketiga ada grafik fungsi trigonometri, yang keempat ada identitas trigonometri, yang kelima ada pertidaksamaan trigonometri dan persamaan trigonometri, yang keenam ada aturan segitiga, yang ketujuh ada kesamaan sudut berelasi. Oke, yang pertama menentukan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut. Yang pertama ada A-nya itu panjang sisi dan besar sudut segitiga siku-siku, dan B perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Yang kedua ada koordinat polar. Yang ketiga ada grafik fungsi trigonometri, yaitu grafik fungsi ada sinus, kosinus, dan tangen. Lalu yang keempat itu ada identitas trigonometri. Yang A ada identitas dasar dari trigonometri. Yang B ada jumlah dan selisih dua sudut. Yang kelima ada pertidaksamaan dan persamaan trigonometri. Pertidaksamaannya kita mencari langkah-langkah penyelesaian masalahnya, bersamaan itu contoh dan penyelesaiannya. Yang keenam aturan segitiga, ada aturan sinus, kosinus, tangen, dan dua segitiga. Yang ketujuh ada kesamaan sudut berelasi, sudut di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang pertama, masuk ke pengertian dari perbandingan trigonometri. Apa sih perbandingan trigonometri itu? Perbandingan trigonometri adalah perbandingan yang terdapat pada segitiga siku-siku yang tidak dibatasi oleh sumbu kartesius. Panjang sisi dan besar sudut segitiga siku-siku. Jadi kita di sini mempunyai sebuah segitiga siku-siku dengan titik A, B, dan C. Lalu ada sudut alfa, sudutnya ada titik A kecil, B, dan C. Nah, untuk mencari sinus alfa itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A sama dengan BC dibagi dengan sisi miringnya itu adalah AC sama dengan A per B. Kosinusnya itu adalah sisi yang berdampingan dengan sudut A dibagi dengan sisi miringnya itu AB per AC sama dengan CB. Lalu tangen alfa adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A dibagi dengan sisi yang berdampingan dengan sudut A. Itu adalah BC per AB sama dengan A per C. Nah, ini adalah simbol dari sudut istimewanya. Tabelnya ada sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, dan lain-lain. Sudut istimewa itu diperoleh dari apa sih? Nah, dari perbandingan trigonometri sisi-sisi segitiga siku-siku. Sudut istimewa segitiga siku-siku yaitu yang pertama ada 0 derajat, 30 derajat, ketiga ada 45 derajat, dan keempat ada 60 derajat, dan terakhir ada 90 derajat. Nah, perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, ada 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1 itu adalah 0 sampai 90 derajat. Yang kuadran 2 itu ada 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, sudut di kuadran 1 alfa semuanya bernilai positif. Sin, cos, tan-nya bernilai positif. Sudut di kuadran 2 itu hanya sin yang bernilai positif. Sudut di kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif. Dan sudut di kuadran 4 itu hanya cos yang bernilai positif. Materi selanjutnya adalah koordinat polar. Koordinat polar itu adalah sistem koordinat polar atau yang biasa disebut sistem koordinat kutub. Dalam matematika itu adalah suatu sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Titik yang telah ditetapkan analog dengan titik origin dalam sistem koordinat kartesius disebut pol atau kutub, dengan ray atau garis geometri sinar dari kutub pada arah yang telah ditetapkan disebut aksis polar. Jarak dari suatu kutub disebut radial coordinate atau radius, dan sudutnya itu disebut angular coordinate, polar angle, atau azimut. Nah, selanjutnya ada grafik fungsi trigonometri. Untuk memahami fungsi trigonometri secara umum, kita harus membahas terlebih dahulu tentang
fungsi dasar dari trigonometrinya, yaitu grafik fungsinya itu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan y sama dengan tan x. Nah, grafik ini digambarkan dalam tata koordinat kartesius yang menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu x sebagai nilai sudut dan sumbu y sebagai nilai fungsinya. Nah, sumbu x dengan sebagai nilai sudutnya itu panjangnya sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2VR. Dalam satuan derajat, sumbu ini dibagi menjadi 360 bagian, yang setiap bagian itu menunjukkan 1 derajat. Sedangkan dalam 1 radian, nilai-nilai sudut tersebut dikonversikan ke dalam pi radian. Sumbu y-nya itu sebagai nilai fungsi, skalanya dihitung satu satuan sebagai panjang jari-jari lingkaran. Nah, terdapat 3 komponen dalam grafik fungsi trigonometri, yaitu ada nilai fungsi maksimum, nilai fungsi minimum, dan periode fungsi. Nah, yang pertama ada grafik fungsi sinusnya. Grafik fungsi sinus adalah grafik fungsi atau fungsi y sama dengan sin x. Nah, grafiknya seperti ini yang ada di gambar. Nah, nilai maksimumnya fungsinya ini adalah 1. Lalu minimumnya itu adalah min 1. Periode fungsinya adalah 360 derajat, yang artinya fungsi yang berulang setiap lipatan 360 derajat. Grafik fungsi kosinus yaitu grafik fungsi y per cos x. Nah, grafik fungsinya tuh seperti ini ya gambarnya. Lalu fungsi maksimumnya itu tuh nilai maksimumnya itu adalah 1, nilai minimum fungsinya adalah min 1, periode fungsinya adalah 360 derajat, yang artinya fungsi yang akan berulang setiap kelipatan 360 derajat. Yang ketiga, grafik fungsi tangen, yaitu fungsi y sama dengan tan x. Grafik fungsinya itu seperti ini. Nah, nilai maksimumnya berbeda dengan yang sebelumnya. Itu nilai maksimumnya itu adalah tahingga, nilai minimumnya itu adalah min tahingga, periodenya itu adalah 180. Artinya fungsi akan berulang setiap kelipatan 180 derajat. Nah, selanjutnya fungsi trigonometri ini akan dikembangkan menjadi fungsi trigonometri yang sederhana. Nah, sehingga terjadi perubahan nilai maksimum, minimum, dan periode fungsi. Nah, fungsi trigonometri sederhana itu sebagai bentuk umumnya itu adalah sebagai berikut. Nah, y sama dengan k dikali sin alfa, y sama dengan k dikali cos alfa, y sama dengan k dikali tan alfa. Nah, aturan-aturan dalam perubahannya itu sebagai berikut ya. Fungsi y sama dengan k dikali alfa, nilai maksimumnya itu adalah k dikali 1, minimumnya itu adalah k dikali min 1 sama dengan min k, periodenya itu adalah 360 derajat per a. Nah, fungsi y itu nilai maksimumnya k dikali 1, nilai minimumnya k dikali min 1 sama dengan min k, periodenya adalah 360 derajat per a. Fungsi y k dikali tan, nilai maksimumnya itu adalah k dikali tahingga sama dengan 1, nilai minimumnya itu k dikali min tahingga sama dengan min k, periodenya itu adalah 180 derajat per k. Identitas trigonometri. Nah, apa sih pengertian dari identitas dasar trigonometri itu? Nah, identitas dasar trigonometri ini adalah sebuah relasi atau kalimat terbuka yang bisa memuat fungsi-fungsi trigonometri dan juga bernilai benar untuk setiap penggantian variabel secara konstan anggota domain fungsinya. Nah, ini adalah rumus dari identitas trigonometri. Ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dengan 1 dan sebagainya. Nah, jumlah dan selisih dua sudut. Rumus jumlah selisih dua sudutnya ini adalah sin alfa plus minus beta sama dengan sin alfa dikurangi cos beta plus minus cos alfa dikurangi sin beta, dan sebagainya. Nah, sudut rangkap dan sudut pertengahan. Rumus sudut rangkap itu adalah yang pertama ada sin 2a sama dengan 2 sin a dikali cos a. Nah, ini adalah rumusnya ya, ke bawahnya ABC. Dan rumus sudut pertengahan juga adalah sin alfa per 2 sama dengan akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2, dan seterusnya. Nah, perhidasamaan dan persamaan trigonometri. Apa sih perhidasamaan trigonometri? Nah, perhidasamaan trigonometri itu merupakan perhidasamaan yang mengandung fungsi-fungsi trigonometri, baik sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, ada dua cara untuk menyelesaikan perhidasamaan trigonometri. Yang pertama menggunakan metode grafik, yang kedua menggunakan metode garis bilangan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi menggunakan metode grafik ya. Nah, langkah-langkahnya itu sederhanakan perhidasamaan menjadi bentuk yang paling sederhana. Kemudian gambarkan sketsa grafiknya yang sudah disederhanakan, dan tandai ketiga adalah tandai grafiknya sesuai dengan perhidasamaan. Nah, yang kedua menggunakan garis bilangan. Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah
ubah bentuk persamaan ke dalam bentuk persamaan dan tentukan akar-akarnya. Yang kedua, plot akar-akar tersebut pada garis bilangan dan tentukan tanda positif dan negatifnya. Dan ini adalah catatannya, ada kurang dari 0 adalah artinya negatif dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada persamaan trigonometri. Apa sih persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang di dalamnya memuat perbandingan trigonometri. Nah, persamaan ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kalimat terbuka dan identitas. Nah, di sini ada 3 macam rumus periode yang dipakai untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk ini, yaitu adalah sebagai berikut. Sin X sama dengan sin alpha, cos X sama dengan cos alpha, tan X sama dengan tan alpha. Dari sini ya rumusnya. Selanjutnya adalah aturan segitiga. Aturan sinus. Aturan sinus itu berbunyi bahwa perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang hadapnya memiliki nilai yang sama. Rumusnya itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Yang kedua adalah aturan kosinus. Bunyinya itu adalah menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Rumusnya itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi BC dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. C kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Itu adalah rumus dari aturan kosinus. Selanjutnya adalah aturan luas segitiga. Selain aturan sinus dan kosinus, dalam segitiga berlaku rumus luas segitiga menggunakan aturan trigonometri. Bagaimana sih rumusnya? Rumusnya seperti ini. Setengah dikali BC sin A apa? Yang kedua sin B dikali setengah AC. Yang ketiga ada sin gamma dikali setengah AB. Nah, aturan tangannya adalah A dikurangi B per A ditambah B sama dengan tan setengah buka kurung alfa dikurangi beta tutup kurung dibagi tan setengah buka kurung alfa ditambah beta. Nah, kesamaan sudut berelasi. Sudut berelasi ini merupakan nilai sudut yang nilainya memiliki kesamaan nilai dengan sudut-sudut di berbagai kuadran. Jadi setiap nilai sudutnya itu memiliki hubungan dengan nilai sudut yang lainnya. Nah, ada 4 ya, ada rumus, ada 4 di berbagai 4 kuadran. Nah, yang pertama ada kuadran 1 ini, sudut-sudut di kuadran 1 ini dihasilkan dari A lancip, maka 90 derajat dikurangi alfa menghasilkan sudut-sudut di kuadran 1. Nah, ini adalah rumusnya seperti ini. Sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Lalu yang kedua ada di kuadran 2. Untuk sudut-sudut berelasi di kuadran 2, trigonometri ini menghasilkan 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurangi alfa. Nah, seperti ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Dan yang ketiga itu adalah di kuadran 3. Nah, untuk kuadran 3 sendiri itu adalah 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurangi alfa. Nah, dinyatakan sebagai berikut. Ada sin buka kurung 180 derajat ditambah alfa sama dengan sin A. Lalu yang kedua ada cos 180 derajat ditambah A sama dengan min cos alfa. Nah, dan selanjutnya. Nah, ini adalah sudut berelasi di kuadran 4. Untuk sudut berelasi di kuadran 4 ini dihasilkan oleh alfa lancip, maka 270 derajat ditambah alfa dan 360 derajat dikurangi alfa itu dinyatakan sebagai berikut. Sin 270 derajat ini ditambah alfa ini sama dengan min cos alfa. Lalu sin 360 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Seterusnya. Oke, terima kasih. Ini adalah penjelasan tentang materi trigonometri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.